Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Ada dua orang di ruangan mewah. Salah satunya adalah pedagang, gemuk seperti katak. Sedangkan yang lainnya adalah Bisman buta. Apakah mereka membunuh? For Leaves, kata Bisman buta dengan lembut. Dia memiliki bulu hitam legam dan tatapan tak kenal takut. Dia ras serigala. Matanya ditandai dengan bekas luka sayatan pedang yang dalam. Anda sudah mengenal salah satu dari mereka. Getan sama. Mereka adalah yang tersisa dari For Leaves. Rupanya mereka diserang di tengah misi menyerang gerbong Mitsugoshi. Pria gemuk seperti katak berbicara kepada Bisman. Getan, sambil memperhatikan ekspresinya. For Leaves adalah tim yang terdiri dari 4 orang yang sangat dihargai oleh Getan, telah dipilih sebagai ksatria bayaran pribadi pedagang Garter. Mereka mati Garter. Siapa yang melakukannya? Itu masih belum diketahui. Tapi kepalanya dipenggal dengan skill pedang yang hebat. Mungkin itu adalah ksatria sihir yang disewa oleh Mitsugoshi. Pria gemuk seperti katak adalah Garter, presiden perusahaan Garter. Garter adalah presiden sebuah perusahaan perdagangan. Sedangkan Getan adalah seorang pejuang yang memperkerjakan Garter. Kepribadian mereka sangat berbeda. Mitsugoshi mereka cukup keras kepala. Getan bergumam, bahkan dengan suaranya yang rendah. Dia masih terdengar seperti auman serigala kecil. Rencananya untuk menghancurkan perusahaan Mitsugoshi seharusnya terus berjalan sesuai dengan rencana. Mereka menggunakan ksatria bayaran, menyamar sebagai bandit untuk mencuri barang Mitsugoshi. Itulah mengapa mereka menurunkan penjualan dan uang kertas mereka sedikit demi sedikit berhenti digunakan. Di sisi lain, uang yang diterapkan oleh asosiasi pedagang besar adalah lebih banyak diminati. Dan tetap saja, Mitsugoshi tetap teguh. Setelah itu, Garter memutuskan untuk menyerang tidak hanya gerbong penjualan mereka, tetapi juga gerbong kargo, mengirim berbagai ksatria bayaran, dan pengawal yang kuat. Tapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka kembali hidup-hidup. Mitsugoshi terus beroperasi seperti biasa di kota-kota. Dan satu-satunya hal yang mereka capai, mempengaruhi sedikit pergerakan barang dagangan untuk rakyat jelata yang diangkut ke lebih banyak daerah pedesaan. Ada perbedaan besar dalam ekonomi dan keuntungan kota dan pedesaan. Di kota, ada bangsawan dan orang kaya yang tidak hanya membeli artikel dasar-dasar yang mereka butuhkan sehari-hari, tetapi juga barang-barang untuk mereka hiburan sendiri. Karena itu, meski di kota banyak bangsawan dan orang kaya, di pedesaan hanya ada petani. Mereka tidak punya masalah dengan makanan, karena mereka bisa mendapatkannya sendiri. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang hanya mengeluarkan uang untuk apa yang diperlukan, memiliki kebiasaan menghabiskan hanya sebulan sekali untuk pedagang kaki lima. Mitsugoshi mencoba mengubah dunia itu, mengirimkan produk unggulan dengan harga lebih rendah, tapi itu masih dalam pengembangan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka merampok atau menyerang gerbong dengan barang dagangan di daerah pedesaan, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi Mitsugoshi. Bagaimanapun, fondasi mereka sekuat itu. Getan mendecakkan lidahnya karena frustrasi. Semua pedagang dari asosiasi pedagang besar meremehkan Mitsugoshi. Mereka pikir bahwa mereka akan mampu menghancurkannya dengan sangat mudah. Kalau terus begini, Mitsugoshi tidak akan menghilang. Dan jika waktu terus berlalu, asosiasi pedagang besar akan lenyap. Jelas bahwa Getan, yang mengendalikan gerakan Garter, agak tidak sabar. Gunakan semua For Leaves yang tersisa dan serang mereka lagi. Dimengerti, biarkan mereka mengambil barang dan uang mereka. Aku tidak akan membiarkan kegagalan lain. Garter membungkuk diam-diam lalu bergegas keluar ruangan. Kabur oleh Getan. Bye-bye, Getan ditinggalkan sendirian. Dia membuka mulutnya sedikit, menunjukkan senyuman dengan ketajaman taringnya. Misi yang dipercayakan kepadanya adalah penghancuran perusahaan Mitsugoshi. Untuk itulah mengapa dia memutuskan untuk menggunakan pedagangan Garter. Namun, Getan tidak meremehkan Mitsugoshi. Setidaknya tidak seperti asosiasi pedagang besar. Itu karena kultus telah memerintahkan pemusnahan mereka segera. Pertumbuhan Mitsugoshi ternyata agak tidak terduga untuk kultus dan sekarang mereka memang begitu takut akan masuk ke dalam rencana mereka jika perusahaan terus berkembang pesat. Sudah dengan sendirinya, kultus itu telah mengurus sepenuhnya Shadow Garden. Oleh karena itu,
Mereka takut semua rencana mereka akan berantakan jika ada rintangan lain yang menghalangi cara mereka. Kukuku, Mitsugoshi adalah organisasi yang cukup berbahaya sehingga sekte melihatnya sebagai ancaman. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengira bahwa mereka akan menang dengan begitu sederhana atau dengan rencana dari asosiasi pedagang besar. Namun, bagi Getan, asosiasi ini tidak lebih dari barang bekas. Dia akan pergi menghancurkan Mitsugoshi, bahkan jika dia harus mengorbankan mereka. Karena keyakinan mutlak itulah misi ini dipercayakan kepadanya. Aku akhirnya sampai pada titik ini. Dia telah mencapai posisi di mana dia bisa melihat salah satu kursi di meja bundar sangat dekat dengannya. Sedikit lagi, gur, mata Getan bergerak kesakitan. Dia meremas tangannya saat dia cemberut. Dia mengingat hari di mana cedera itu terjadi. Tidak masalah jika itu sudah sembuh sejak lama. Dia menggumamkan sesuatu. Itu adalah satu-satunya penyesalan yang dia miliki dalam hidupnya. Dia terus mengingatnya saat dia mengepalkan taringnya dengan erat. Malam hujan. Bulan tersembunyi di balik awan dan satu-satunya sesuatu yang dia dengar dari luar, itu adalah suara hujan. Di salah satu ruangan perusahaan Mitsugoshi, ada dua elf yang duduk di sofa. Alpha sama. Strategi menempatkan pengawal di gerbong barang dagangan untuk menghindari serangan oleh asosiasi pedagang besar berhasil. Di sisi lain, para penyerang yang mereka kirim dimusnahkan dan kekuatan mereka terus berkurang, kata Gamma, seorang elf dengan rambut nila dan mata biru tua. Dia sedang membaca dokumen laporan. Sepertinya kita akan baik-baik saja sebentar lagi. Alpha bergumam. Elf lain dengan rambut pirang, terang benderang oleh cahaya dari perapian. Kami terus mendominasi pasar. Jika kita terus menangkis serangan mereka, itu akan terjadi lebih dari cukup bagi masyarakat untuk hancur. Itu akan sempurna. Aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Itulah mengapa aku mencoba menghindar pengungkapan hubungan antara Mitsugoshi dan Shadow Garden. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Masuk, permisi. Yang masuki adalah seorang gadis dengan rambut coklat tua. Maaf mengganggu. Kami menemukan penyusup. Ara, sepertinya mereka sudah berhasil kemari. Serahkan padaku, kata Gamma. Bangkit dari sofa dengan ekspresi penuh percaya diri. Tentu saja. Tidak apa-apa. Tapi, apakah kamu yakin? Tentu saja, kita akan memberi mereka pelajaran. Ayo, baik. Keduanya membungkuk sedikit dan pergi sementara Alpha mengawasi dengan gelisah. Nah, bersamanya. Kurasa dia akan baik-baik saja, ucapnya sambil mengangguk untuk meyakinkan dirinya sendiri. Seorang pria berpakaian hitam berlari menyusuri lorong yang gelap. Langkah kecilnya benar-benar terhapus oleh suara hujan di luar. Pria gesit ini adalah ksatria pedang sihir yang disebut Facelift, pemimpin kelompok Forleaves. Dia telah menyusup ke perusahaan Mitsugoshi bersama dengan Second Leaf dan Third Leaf. Tugas mereka adalah mengumpulkan informasi rahasia. Second Leaf adalah yang bertanggung jawab atas sabotase dan pengawasan selama misi sementara. Third Leaf bertugas menculik orang-orang penting di tempat itu. Setelah beberapa saat setelah masuk, First Leaf berhenti saat memperhatikan keberadaan seseorang yang sedang berjalan dari sisi lain aula. Orang yang muncul di sana adalah Presiden Mitsugoshi, elf rambut nila yang cantik. Bagian dari pekerjaan ini harus dilakukan oleh Third Leaf, tapi ya, dia memutuskan untuk menangkapnya, bagaimanapun. Gerakannya cepat, dia bergerak cepat, memanfaatkan kegelapan untuk berada di belakangnya dan kemudian menaruh pedang di lehernya. Apa? Dia berbalik. First Leaf dengan cepat melompat mundur dan mengambil jarak. Dia percaya bahwa dia akan pingsan. Itu menyakitkan, tapi aku mengucapkan selamat padamu karena membuatku lengah. Dia berkata sambil tersenyum. Dia mengusap lehernya. Meskipun mengatakan bahwa dia menyakitinya, dia jelas tidak menderita satupun. Karena kau sudah bersusah payah untuk pergi jauh ke sini, izinkan aku memberimu sambutan hangat. Namaku Gamma, orang yang akan mengambil nyawamu, kata Gamma, menghunus pedang hitam legam. Kemudian, meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia mendekati First Leaf dalam sekejap. Itu cepat, pergerakannya sangat cepat. Itulah mengapa First Leaf menyadari dengan instan. Dia sangat cepat, tapi dia adalah seorang pemula dengan pedang.
Gerakan Gamma sangat konyol. Gamma menghembuskan nafas kecil dengan mulutnya dan menusukkan pedangnya ke depan. Itu adalah gerakan yang penuh dengan celah karena kekuatan yang berlebihan dalam dirinya. Namun demikian sangat cepat dan dengan kekuatan sihir yang mengesankan. Tidak peduli seberapa cepat itu. Jika posturnya bercelah, itu mungkin bisa dikonter kapan saja. Masalahnya adalah Gamma memiliki kekuatan sihir cukup untuk mengirim puluhan ksatria sihir terbang pada saat yang bersamaan. Jika pedang itu menyentuhnya, dia akan mati. Fast telah lolos dari serangan pedang itu secara berlebihan. Sungguh mengejutkan. Kau menghindari pedangku. Aku bisa melihat dari gerakan anggun yang kau gunakan. Teknik pedesaan barat Liten Lawer. Apa? Itu ketahuan. Tingkat pengamatannya sangat menakutkan. Dia telah menebak tekniknya hanya dengan melihatnya sekali. Jadi dia bukan hanya pemula. Fast tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan. Saat kau mengetahui teknik musuhmu, akan lebih mudah untuk mengurusnya. Aku datang lagi. Fast terus waspada. Kata Gamma lagi dan dia menyerang lagi. Itu adalah langkah kaki yang keras dan cepat. Tapi gerakannya sangat tidak proporsional mudah untuk melihat serangannya. Kemudian dia diserang dengan tekanan yang luar biasa. Jika aku harus meringkas serangan itu tidak berubah. Gerakannya tidak berubah bahkan saat dia tahu teknik musuhnya. Fast menghindari serangan Gamma dan kemudian menyerang ke lehernya. Dia tidak memiliki satu luka pun. Aneh. Dia pasti sudah memenggal lehernya. Tapi kenapa dia tidak memiliki satu luka pun? Terbuat dari apa tubuh wanita ini? Sial, apa yang kau kata Fast Aku tidak menyangka kau bisa menyerangku. Tentunya kau harus menjadi seorang profesional. Baiklah. Sekarang aku serius. Dia menaruh kekuatan sihir yang tidak perlu di pedangnya. Dan kemudian, dia meluncurkan 6 serangan berturut-turut. Itu adalah kecepatan yang luar biasa. Tapi sangat hampa. Fast mengambil jarak dan menghindari serangan itu. Namun, Gamma terus menyerang tanpa henti. Apa-apaan semua kekuatan sihir itu dan apa sih arti suara itu? Ini adalah ajaran dari Tuanku yang agung. Untuk terus menyerang sambil mengeluarkan banyak kekuatan sihir lalu berkata, saat aku menyerang agar terdengar seperti lebih kuat sial. Kaki Fast menyerah sesaat karena semua tekanan Gamma. Saat itu juga, dia membuat celah di posisinya yang benar-benar mematikan. Kena kau, dia menangkapku. Mereka berdua berpikir pada saat bersamaan. Namun, sayangnya kenyataannya tidak. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.